Karena memang dari dulu itu diajari itu bangun pagi jam 4, suruh lari-lari kayak Pak Dandren itu juga, saya kayak Pak Dandren juga. Jadi saya juga kebiasaan itu disiplin untuk ke kantor. Ya. Jadi saya ada kebiasaan itu disiplin untuk ke kantor. Jadi mohon maaf, saya katakan saya ini sebagai sekretaris itu orang yang paling pertama itu tiba di kantor di Medan Merdeka Utara kalau pagi itu. Karena sekalian mengantar anak saya sekolah, itu jam 5:30 pagi saya sudah berangkat dari rumah, karena rumah jauh di Bogor. Kalau mungkin ini saya itu mesinnya mungkin sedikit Ferrari saya pakai gitu. Jadi tolong itu menjadi dipahami dengan saya. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kita bisa diskusikan, kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita sebagai umat agama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara yang bisa sambutlah silaturahmi saya. Silaturahmi antara wali kota dengan penggantinya wali kota. Jadi wali kota tetap Pak Soedi, saya hanya penggantinya sampai dengan 1 tahun ke depan. Ya, gitu. Ya. Kemudian tentunya yang sangat saya hormati Bapak Wali Kota, ya, Bapak Wali Kota Pak Soedi. Kemudian Pak Wakil Wali Kota juga, kemudian Pak Ketua DPRK Pak Ismail, kemudian Pak Dandren Pak Royu, kemudian Pak Dan Lanal, ini mata memang varian ini, kemudian Pak Kapolres Pak Dandi, ya, kemudian segenap pimpinan DPRK yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak mungkin saya sebut satu persatu pada kesempatan ini dengan 10 jari, saya mohon maaf, ya, tidak bisa saya sebutkan. Kalau kata Pak Menteri, seringkali kalau nanti disebutkan satu persatu, nantinya selesai acara pun nggak selesai gitu, disebutkan satu persatu. Makanya saya sebutkan tokoh masyarakat kepala yang hadir pada kesempatan ini, ibu wali kota, ibu wakil wali kota, ibu ketua DPRK, pimpinan DPRK, ya Ibu Dandren, Romi Mengadir, Ibu Dandri, Ibu Kapolres, Ibu Darmanal, kemudian segenap insan pers, ya, yang meliput acara kita pada malam ini. Berbangga sekali Pak, saya bisa berdiri di sini pada malam hari ini. Saya katakan, kenapa bangga Pak? Saya orang asli di sini, lahir di sini tahun 73, 26 Oktober tahun 73 yang lalu. Tahun 92 saya tidak pernah lagi bertugas menjalankan tugas di Risma. 92 ketika saya selesai SMA, saya langsung ikut sekolah kedinasan. Selesai sekolah kedinasan 95, saya justru tidak dipulangkan ke Aceh, ditempatkan di Sumatera Utara, di Kabupaten Labuan Batu sebelum pecah menjadi 3 sekarang ini. Jadi tugas saya mungkin lebih nasionalis dari Pak Dandren sama Pak Darmana, Pak. Kenapa Pak?
saya ditugaskan di Kecamatan Perwakilan Pangkatan, Persiapan. Karena di Kecamatan Perwakilan Pangkatan itu belum tentu sebulan sekali ada tembusan surat. Kecamatan Persiapan lah. Jadi belum tentu itu 1 bulan sekali ada surat yang masuk. Jadi tugas saya sehari-hari itu naik turunkan bendera. Pagi naikkan bendera ke bukit, pulang itu kerja itu turunkan bendera. Makanya saya bilang saya nggak nasionalis, saya waktu ditempatkan di kecamatan itu dulu. Kemudian baru 2003 saya pindah ke Kementerian Dalam Negeri sampai dengan saat ini saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Makanya kalau terkait dengan urusan keamanan ketertiban Pak, biasanya itu pasti di Kementerian Dalam Negeri larinya ke saya Pak. Yang pertama jadi kalau kita koordinasi dengan aparat keamanan, ya aparat intelijen itu memang di kita itu di Kementerian Dalam Negeri. Dari sekalian yang saya hormati, sesungguhnya saya juga ini bisa bernostalgia ini depan nih Pak Gani ini. Dulu bapak saya ini satu kantor dengan Pak Gani. Karena saya waktu itu masih TK, jadi kalau bapak saya itu nggak bisa jemput nih, Pak Gani ini jemput saya ke TK gitu. Nah, gitu. Jadi saya masih ingat ya, dulu. Jadi yang jemput saya kalau bapak itu nggak ada di kantor itu Pak Gani. Kemudian nih Pak Soedi juga bukan orang asing juga nih dengan saya. Ini abang beliau, Pak Ami ya Pak Soedi. Ini teman akrab bapak saya juga. Jadi bukan hal yang asing bagi saya ketika saya pulang kembali. Kakek saya juga, saya pikir ini cukup ditahu lah di sini. Karena apa, ini tempatnya Pak Soedi juga di Menasabang Langkrum itu. Kakek saya dulu di sana, Kecik Razali, sampai almarhum beliau. Tadi kebetulan saya sana Pak Soedi, izin Pak Faisal ada di sana juga. Tadi Pak Kecik juga ada di sana. Tadi saya ziarah di sana sore, kemudian saya baru ziarah ke orang tua saya di Menasak Tuhan. Cuma orang nggak tahu dari saya ke sana, saya jalan aja sendiri. Jadi itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini adalah yang pertama, saya memang orang Aceh, tapi datang kemari ini tetap juga sebagai kamu. Gitu. Jadi saya mohon sekali kepada bapak sekalian untuk memberi dukungan kepada saya. Baik secara moral, ya, secara tenaga, maupun secara doa, sehingga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Kalau tipikal saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Wali Kota, Pak Soedi. Karena mungkin saya ditempatkan di Sumatera Utara, itu suaranya agak keras, jadinya itu ke bawah itu sampai sekarang Pak. Saya agak-agak batak sedikit Pak. Jadi model saya itu strike forward. Jadi ya udah pada saat itu selesai. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu ada teman-teman ini SKPA itu yang agak sedikit kena head dryer dari saya, ya udah anggap saja itu hanya mainan biasa. Gitu. Jadi nggak usah diambil ke hati gitu ya. Gitu. Jadi kita selesai gitu. Yang penting itu bisa kerja dengan baik. Ya, kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan juga, mungkin saya begini. Karena memang dari dulu itu diajari itu bangun jam 4 suruh lari-lari kayak Pak Dandren itu juga saya kayak Pak Dandren juga. Jadi saya juga kebiasaan itu disiplin untuk ke kantor. Ya. Jadi saya kebiasaan itu disiplin untuk ke kantor. Jadi mohon maaf, saya katakan saya ini sebagai sekretaris itu orang yang paling pertama itu tiba di kantor di Medan Merdeka Utara kalau pagi itu. Karena sekalian mengantar anak saya sekolah, itu jam 5:30 pagi saya sudah berangkat dari rumah, karena rumah jauh di Bogor. 5:30 pagi itu nyampe ke sekolah anak saya itu 6:30.
karena jam 7 itu masuk sekolah, berarti saya jam 7 itu udah ada di kantor ya. Makanya kalau ada teman-teman yang mau bertemu dengan saya minta itu pagi, jam 7 sampai jam 8 itu masih free, masih enak kita ngobrol gitu di kantor saya. Nah, itu jadi saya mohon maaf ini agak berbeda untuk urusan itu. Dan satu lagi yang saya katakan ini, kalau mungkin ini saya itu mesinnya mungkin sedikit Ferrari saya pakai gitu. Jadi tolong itu menjadi dipahami dengan saya. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kita bisa diskusikan, kita diskusikan. Jadi saya pakai mesinnya mesin Ferrari. Jadi kepinginan saya ini cepat semuanya selesai. Begitu. Jadi tidak ada, boleh dicek itu di meja saya setiap hari. Pulang kantor itu nggak ada berkas itu di meja saya. Ya. Di meja saya itu tidak ada berkas. Jadi jam berapapun itu kalau memang ada masih tugas itu pasti saya masih ada di kantor. Jadi saya mohon dipahami kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan dukungan dari segenap elemen masyarakat yang ada di Kota Lukmawa ini, mari sama-sama kita kembali membangun kota kita yang kita cintai ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota, mari kita lanjutkan. Ya, kita benahi, kita kembangkan sehingga Lukmawa ini bisa mencerminkan sebagai sebuah kota. Diri dari kota itu cukup simpel sebenarnya. Hampir semua kota di dunia itu cukup simpel. Yang pertama, kota itu harus bersih, kota itu harus indah, kota itu harus nyaman, kota itu harus tertib, dan satu lagi, kota itu harus kreatif. Tapi kalau di Aceh ini, karena kita itu Serambi Mekah, kota itu juga harus mencerminkan agamis. Karena itu saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa mendukung terkait dengan hal itu. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota, saya penggantinya Pak. Jadi Pak Wali Kota tetap. Pak Wali Kota atas upaya yang telah dilakukan selama 15 tahun. Pak Wali, kalau Bapak masih ingat dulu, ketika Bapak pertama kali menjadi Wakil Wali Kota, itu kita pernah bertemu itu di Panggul pada waktu itu. Saya mendampingi ini mertua saya, Pak Jul, Mantri Jul. Waktu itu saya diajak oleh Pak Marzuki pada waktu itu, kita bertemu di Panggul pada waktu itu. Pak Wali Kota ini masih sangat muda, fresh banget gitu. Badannya itu saya aja kalah, masih six pack banget gitu. Sampai dengan hari ini juga masih six pack. Jadi saya sebelumnya udah bertemu dengan beliau itu jauh hari sebelumnya. Ya, saya pikir kita perlu mendoakan beliau supaya cepat segera pulih kembali seperti sedia kala. Ya. Mudah-mudahan beliau ini tadi mengatakan saya sebentar lagi rakyat, walaupun rakyat Pak, itu sangat menentukan itu nanti itu bagaimana jalannya pemerintahan. Kemudian kepada Pak Wakil Wali Kota, ya juga sungguh luar biasa bisa mendampingi Pak Wali Kota untuk bisa menyelesaikan ini satu periode ya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Ini satu periode bisa mendampingi Pak Soedi sungguh luar biasa, saya pikir. Kalau kita lihat di beberapa daerah itu jarang sekali Pak. Karena saya di Kemendagri, jadi saya tahu betul Pak. Ya, nanti cuma ini aja. Baiknya itu pada saat pencalonan sama kampanye saja Pak. Nanti ketika setelah terpilih, ya baru 1 bulan itu udah mulai korek-korek. Pak Wakilnya itu ingin jadi apa? Entah jadi bupati, jadi wali kota, sama jadi gubernur. Akhirnya saling cari-cari kesalahan, ya, yang kalau misalnya itu kesalahan cuma 1 orang itu ya udah naik saja kan, banyak itu kejadiannya wakil wali kota atau wakil bupati itu naik jadi bupati atau wakil jadi wali kota, termasuk juga wakil gubernur jadi gubernur kan gitu. Tapi yang kacaunya
ketika lapor itu dua-dua kena gitu. Ini ada juga kejadiannya. Ini kejadian itu di Muara ini kan seperti itu. Jadi masuk itu Pak Bupati, ya, nggak berapa lama Pak Wakil Bupatinya itu jadi Bupati, udah itu diangkat juga Pak. Jadinya kosong itu Muara ini beberapa bulan itu di apa jadinya PWH. Saya berharap ini tentunya ini contoh seperti ini, ya bagi nanti itu 2024 kan masih main itu nanti kita bulan November tahun 2024. Ini contoh-contoh yang baik ini yang ditampilkan oleh Pak Wali Kota Pak Soeidi dengan Pak Yusuf bisa awet sampai dengan ini akhir masa jabatan. Jadi nanti 2024 ini merupakan lapangan yang luas bagi pertarungan, ya, apakah pertarungan legislatif, ya, apakah itu pertarungan untuk kepala daerah. Silahkan bertarung berkompetisi, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Itu saya inginkan seperti itu. Silakan itu berkompetisi, tapi bukan saling menjatuhkan. Kita sama-sama, Pak Dandim, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danlanal, kita punya tanggung jawab, ya untuk menjaga situasi ini tetap kondusif sampai dengan nanti tahun 2024 yang akan datang. Saya pikir itu saya mohon dukungannya, mohon doanya sebagai tamu tentunya menjadi kewajiban saya untuk bersilaturahmi dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.